Hai semuanya, hari ini aku mau nanya sama kalian, yakin pacarmu sayang sama kamu? Pasti ada beberapa dari kalian yang langsung kayaknya sih. Aku beberapa waktu lalu tuh habis baca curhatan di DM itu loh. Dia curhat sama aku itu tahun 2022 bulan Agustus. Case-nya adalah intinya pacarnya ini tuh masih berhubungan sama mantannya. Lah kok ternyata di tahun 2023 di bulan November dia curhat dia udah nikah sama pacarnya ini dan lagi hamil 9 bulan dengan case yang sama. Gila nggak? Ini aku kalau ditanyain saran tuh aku kayak membalikan ke diriku sendiri. Lah kok bodoh men, aku wis ngerti pacaran ngono cek tak bablas ke nikah dengan harapan dia berubah. Ini nyambung ke pertanyaan, yakin nggak pacarmu ini sayang sama kamu? Jadi aku akan mengajukan pertanyaan, silahkan kalian catat atau kalian ingat-ingat ya kan. Pertanyaan yang pertama adalah ketika pasanganmu jauh atau ketika kamu jauh sama dia, atau enggak ketika aku jauh sama Marcel deh. Marcel lebih memilih untuk memperjuangkan hubungan kita dengan LDR, tetap mempertahankan hubungan dengan tetap setia, tetap video callan atau mungkin teleponan tiap saat, ngabarin terus, atau dia mencari yang ada di sekitar dia seperti sinyal wifi, lagi selingkuh, atau enggak kok aku cuma teman doang tapi mabuk bareng, peluk-peluk, celup-celup, kayak yang kemarin ada yang curhat begitu tuh, gedek aku. Iya mbak, dia ternyata udah main sampai 2 kali dan ceweknya dibayar 100.000. Ini pertanyaan kedua, ketika kamu sakit, apakah dia perhatian atau cuek? Sakit itu nggak cuman sakit parah ya, kalau sakit parah dia cuek, nah, nek cebol lanjut kayak kues yang goblok. Sakit itu bisa cuman pusing, jempolnya, kayak Mas Awi itu kenapa jempolnya? Jantengan, terus yang simpel-simpel sakitnya, kamu lagi belean, atau mungkin kamu lagi sakit batuk doang, atau pilek doang, dia responnya gimana? Ah, biasa itu kan karena musim, atau ya udah minum obat, atau langsung ngirimin, atau langsung datang mungkin, atau sayang jangan lupa makan, sayang gimana badannya udah enakan belum, atau langsung bawa ke dokter mungkin. Gimana responnya? Apakah dia responsif atau kamu cuma dicuekin doang dan nggak ditanyain besok-besoknya udah sembuh apa belum, dan bahkan dia lupa, nggak ingat kalau kamu pernah sakit kemarin. Nyesek banget ya. Selanjutnya, ini krusial. Waktu kamu minta pendapat atau sedang menceritakan sesuatu, apakah dia tipe orang menghakimi atau dia ngasih saran? Ini agak tricky karena ada beberapa level cowok yang sudah pro, dia seolah-olah perhatian padahal sebenarnya nggak ada perhatian. Karena apa? Kalau waktu cewek cerita sesuatu, itu kan kadang cewek itu sudah tahu harus melakukan apa sehingga cowok nggak ngasih saran. Responnya si cowok ini tuh apakah cuman yaudah toh, kamu kali perasaanmu doang, secuek dan semenyebalkan itu, atau dia cuman terus oh gitu, oh terus kamu gimana, kayak gitu, atau benar-benar antusias sama ceritamu dan menanyakan secara detail ceritamu. Perasaannya akan beda, kamu harus ngerasain itu, jangan kemakan cinta dulu. Kamu harus tahu waktu kamu cerita itu feelingmu tuh kayak dia dengerin bener-bener atau dia cuman pura-pura aja, atau bahkan waktu kamu cerita dia sambil main TikTok, atau mungkin waktu kamu cerita dia nyambi makan dan cuman enak ya makanannya, nggak merhatiin ceritamu. Terus yang berikutnya, ketika kamu mencapai sebuah pencapaian dalam hidupmu, naik gajinya, atau mungkin kamu dapat prestasi, dapat penghargaan, ada suatu pencapaian yang kamu capai, dia tipe yang kayak gimana? Insecure, kemudian marah-marah. Kayak dulu ada contohnya kayak si cewek keterima kerja yang perusahaan yang lebih bergengsi gitu, terus cowoknya marah-marah. Kamu nggak merhatiin aku toh? Kan aku malu kalau kamu kerja di situ, aku cuman kerja di PT yang begini-begini doang. Apakah dia insecure terus marah? Apakah dia merasa iri? Apakah dia mensupport, ikut senang, ikut happy, ikut merayakan? Itu yang perlu kalian lihat. Yang terakhir, ketika ada suatu masalah di hidupmu atau di hubungan kalian, kita dihadapkan dalam suatu masalah. Nah, pasanganmu ini tipe gak mau disalahin, nyalahin kamu, atau bisa diajak ngobrol. Contoh, tabrakan. Kalian naik mobil atau naik motor berdua, serempetan atau tabrakan. Apakah tipe cowokmu atau tipe pasanganmu adalah kamu sih naiknya kenceng-kenceng, atau lah kamu tadi? Jadi nyalahinnya ke kamu, bukan nyalahin dirinya sendiri, bukan ya udahlah namanya musibah, nggak bisa diajak ngobrol, nyalahin orang, bingung karepe dhewe, atau gimana? Itu yang harus kalian perhatiin. Itu pertanyaan-pertanyaan simpel tapi efeknya krusial. Nah, terus mbak taunya dia sayang gimana? Kalian harus dolor lah. Di sini kita tahu kalau misalnya pertanyaan yang pertama, kalau dia lebih milih selingkuh, nyari yang dekat daripada mempertahankan hubungan, ya udah. Karena di kedepannya tuh kita nggak akan tahu nih kehidupan kita akan bareng-bareng terus apa enggak. Bisa aja kamu keterima kerja di luar kota atau di luar negeri, terus kita harus LDR-an dan lain-lain. Terus waktu kamu sakit, kamu bayangin nggak? Kamu sakit nggak diperhatiin? Kamu berharap nanti nikah akan diperhatiin? Bullshit. Tengono kowe mateng kelaran-laran, DNC merhatike. Aduh aku lapar, tak beli makan dulu ya. Nggak ada yang tahu. Atau mungkin kamu lagi sakit, minta dibawa
bawain apa, aduh sayang maaf aku lupa, tapi dia makan sendiri. Atau kamu lagi lapar-laparnya, tahu dia lagi beli nasi goreng, dikiranya beli buat berdua, ternyata beli buat dirinya sendiri. Nyesek gak? Bertahan dengan kelakuan seperti itu seumur hidup kayaknya terlalu lama. Terus yang namanya hubungan rumah tangga itu kan pasti ada aja yang dibicarain, ada aja masalahnya guys, percayalah. Apalagi kalau misalnya kalian istrinya lagi hamil atau kamu lagi hamil, cobaannya tuh makin lama makin kayak ono-ono we gitu. Terus kalau kalian punya pasangan yang nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak diskusi, sini nyalah kayak kowe tak, mbok pikir uripmu akan bahagia, ora. Yang ada kena mental. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuktikan bahwa pasanganmu tuh sayang apa enggak sama kamu, pacarmu tuh yang sekarang sayang apa enggak sama kamu. Kalau misalnya dari semua pertanyaan nih mbak, misal ternyata jawabannya negatif semua mbak, terus gimana? Gak usah panik, silakan melanjutkan hubunganmu, tapi kamu harus tahu di titik mana kamu harus berhenti. Kadang kan orang bisa berubah menjadi lebih baik atau mungkin jadi lebih bosok gitu kan. Jadi tenang, gak usah buru-buru kalian mengakhiri hubungan, siapa tahu pasanganmu masih bisa berubah ya kan. Siapa tahu kamu pacarannya harus 12 tahun dulu terus melihat perubahannya. Makasih nek aku. Semua kembali lagi ke tangan kalian gitu ya, mau mengakhiri hubungannya, mencari yang baru, atau mau melanjutkan yang lama tapi makan hati terus. Terserah kalian. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. See you in the next video. Good luck.